boleh diceritain Bang, gimana awal mula bisa kena COVID? Ya, awalnya sih sebetulnya saya nggak berasa apa-apa ya, cuma karena memang awalnya tuh lebih ke flu biasa aja, flu sama batuk. Cuma kan mungkin saya pikir itu biasa ya, karena memang ya penyakit-penyakit yang lazim lah pada umumnya gitu kan, yang biasa. Apalagi saya juga termasuk orang yang paling sering lah kalau yang namanya batuk, karena kan rokok ya, jadi sering gitu. Jadi kayaknya biasa aja sih gitu loh. Ya cuma begitu hari ketiga itu, karena saya anggap itu penyakit biasa, akhirnya itu menularkan ke istri gitu. Nah, istri bilang pada saat itu, tiba-tiba penciumannya kok hilang. Wah, saya kaget begitu pas dibilang penciumannya hilang. Langsung besoknya tuh kami swab semua sekeluarga. Ternyata begitu di swab hasilnya positif hasilnya. Saya positif, istri positif, sampai bahkan anak saya juga. Ya, saya punya 2 anak, yang satu negatif. Nah, yang satunya itu yang tanpa gejala juga sebetulnya. Begitu di swab hasilnya positif juga. Gitu akhirnya. Jadi begitu udah di tes swab, akhirnya ya kami memutuskan, karena positif ya, memutuskan untuk isolasi mandiri sendiri di rumah gitu. Itu aja sih. Nah, setelah itu memang begitu pas hasil swab itu keluar, besoknya baru kita berasa tuh secara gejala. Mulai ada meriang, mulai ada mual gitu. Nah, pas hari keempat ya, hari keempat itu saya sudah mulai mual tuh waktu itu. Pas mual itu, nah saya kan kebetulan juga sudah vaksin ya, sudah vaksin sampai kedua kali. Begitu vaksin itu, menurut saya malah justru dibanding istri saya yang belum vaksin, justru malah kalau secara grafik tingkat gejala yang saya rasakan lebih tinggi gitu, dibanding istri saya yang flat gitu. Ya, setelah mengalami masa mual itu 3 hari yang tidak bisa tidak bisa berdiri, tidak bisa makan, itu setiap makan keluar, setiap berdiri juga pusing gitu. Nah, setelah 3 hari itu, alhamdulillah langsung recovery-nya balik lagi. Jadi saya langsung normal lagi tuh. Setelah 3 hari melewati masa mual itu, saya normal. Nah, tapi istri masih jalan terus, maksudnya masih ada gejala-gejala lain, kayak pusing, kayak batuknya masih terus gitu. Tapi di level situ aja, maksudnya tidak ada, ya alhamdulillah, memang tidak ada rasa sesak, tidak ada gejala yang yang menakutkan lagi lah gitu. Itu aja sih sebetulnya. Nah, setelah dari hasil itu, ya karena memang harus mengikuti prokes, hari ke 9 kami swab bareng-bareng lagi, swab antigen. Setelah swab antigen, alhamdulillah satu keluarga kami swab lagi dan hasilnya negatif semua gitu. Tapi dari hasil negatif itu, saya sampai sekarang sudah masuk hari ke-14 ya. Sudah masuk hari 14, alhamdulillah sudah tidak ada gejala-gejala lain sih. Istri pun kemarin begitu hari ke-9 pun itu masih ada kayak batuk-batuk kecil gitu kan, nyeri-nyeri di di tenggorokan, itu masih ada. Sampai akhirnya hari ke-11 atau ke-12 kemarin udah benar-benar hilang semua penyakitnya, dan udah alhamdulillah udah nggak ada lagi gitu. Dan yang ngerasain sampai sekarang ya alhamdulillah udah normal kembali sih. Waktu abang udah COVID itu lapor ke RT setempat apa gimana bang? Apa RT? Lapor nggak apa langsung isoman? Begitu itu kan gejala kan rentan waktunya dari hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, 4 hari saya bergejala. Itu begitu hari Minggu saya swab, saya langsung lapor ke RT gitu, karena sebagai ketua lingkungan di sini saya lapor.
dan Pak RT langsung lapor ke puskesmas pada saat itu, hari Minggu itu. Jadi tepatnya tanggal 4 Juli lah, tanggal 4 Juli itu RT langsung lapor ke puskesmas. Ya alhamdulillah pada saat semuanya sudah secara administrasi sudah saya kirim ke puskesmas semua data-data, dan ada cek dari puskesmas gejala dan macam-macam, tapi itu via WhatsApp ya, via WhatsApp. Alhamdulillah semuanya sudah terkoordinasi, dan waktu itu pun RT langsung di KRT-an itu langsung membentuk satgas. Pada saat itu berbarengan dengan saya, begitu saya dia nyatakan bergejala positif, beberapa hari kemudian RT langsung membentuk satgas. Alhamdulillah dengan adanya satgas di RT kita ini, dia memang benar-benar sangat membantu, sangat mendukung untuk warga-warga yang isoman di sini, karena memang ada beberapa warga yang terpapar positif juga, dan ya bersyukur bahwa warga di Puri Madani khususnya ya itu memang benar-benar sosialnya tinggi gitu loh. Mereka memang memberikan bantuan-bantuan tenaga, moral, dukungan, bahkan juga kami yang selama ini isoman juga tidak khawatir gitu dengan kondisi-kondisi misalkan kayak kebutuhan-kebutuhan yang kami inginkan itu semuanya terakomodir. Ya secara pribadi memang saya menganggap bahwa satgas yang ada di Puri Madani ini memang benar-benar sangat efektif gitu loh untuk warga-warga yang isoman khususnya. Itu sih. Terus Bang, selama isoma Abang ngelakuin apa aja tuh Bang? Kegiatan aktivitas selama isoma? Boleh Selama diceritain? isoman ya? Ya yang jelas nggak banyak yang bisa dikerjakan ya. Yang bisa dikerjakan nggak banyak. Lebih memberikan spirit lah buat istri, buat anak-anak gitu kan. Ya karena memang juga kondisinya karena waktu itu kami sekeluarga hampir rata-rata positif. Jadi ya nggak bisa masak juga, nggak bisa ini, paling kalau misalkan ya berberes-beres kecil lah di rumah gitu kan. Terus selebihnya ya udah kita punya kegiatan masing-masing dengan aktivitas. Ya mungkin ada kalau ini mungkin masih bisa mengerjakan kerjaan kantor sedikit gitu kan, atau mungkin main-main game ya itu aja yang bisa dilakukan gitu kan. Selebihnya ya udah berjemur, terus ya udah tidur, itu aja sih. Tapi terus Bang, untuk perekonomian keluarga nih kan Abang kena COVID, keluarga kena COVID, ada masalah nggak tuh Bang? Ya Berbeda nggak gitu? ya gimana ya kalau dibilang masalah sih sebetulnya ya alhamdulillah ya, karena memang kebetulan saya juga karyawan ya, yang masih ada income secara bulanan. Jadi pada saat memang saya terpapar COVID itu, saya juga sudah laporan ke kantor. Ya secara prokes kan memang kita begitu dinyatakan positif kan memang harus 14 hari ya, harus 14 hari gitu kita mengalami isolasi mandiri di rumah. Jadi ya memang secara prokes itu memang harus dijalankan ya. Mungkin kantor ya memang memberikan hak buat kita yang terpapar di rumah itu ya tidak ada masalah lah gitu loh. Jadi bisa recovery dengan nyaman, dengan enak, dan alhamdulillah tidak terganggu secara perekonomian dan macam-macam gitu. Karena memang masih ada income bulanan gitu. Itu sih. Udah Bang. Makasih ya Bang. Mengalami masa mual itu 3 hari yang tidak bisa tidak bisa berdiri, tidak bisa makan. Itu setiap makan keluar, setiap berdiri juga pusing gitu kan. Nah setelah 3 hari itu alhamdulillah langsung recovery-nya balik lagi. Jadi saya langsung normal lagi tuh. Setelah 3 hari melewati masa mual itu,
saya normal. Nah, tapi istri masih jalan terus, maksudnya masih ada gejala-gejala lain kayak pusing, kayak batuknya masih terus gitu. Tapi di level situ aja, maksudnya tidak ada, ya alhamdulillah memang tidak ada rasa sesak, tidak ada gejala yang apa namanya yang menakutkan lagi lah gitu. Itu aja sih sebetulnya. Nah, setelah dari hasil itu, ya karena memang harus mengikuti prokes, hari ke 9 kami swab bareng-bareng lagi, swab antigen. Setelah swab antigen, alhamdulillah satu keluarga kami swab lagi dan hasilnya negatif semua gitu. Tapi dari hasil negatif itu, saya sampai sekarang sudah masuk hari ke-14 ya. Sudah masuk hari 14, alhamdulillah sudah tidak ada gejala-gejala lain sih. Istri pun kemarin begitu hari ke-9 pun itu masih ada kayak batuk-batuk kecil gitu kan, nyeri-nyeri di apa namanya di tenggorokan itu masih ada, sampai akhirnya hari ke-11 atau ke-12 kemarin udah benar-benar hilang semua penyakitnya dan udah alhamdulillah udah nggak ada lagi. Dan yang dirasain sampai sekarang ya alhamdulillah udah normal kembali sih. Waktu abang udah COVID itu lapor ke RT setempat apa gimana bang? Apa RT? Lapor nggak apa langsung isoma? Begitu itu kan gejala kan rentan waktunya dari hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, 4 hari ya, 4 hari saya bergejala. Itu begitu saya hari Minggu saya swab, saya langsung lapor ke RT gitu, karena sebagai ketua lingkungan di sini saya lapor dan Pak RT langsung lapor ke puskesmas pada saat itu hari Minggu itu. Jadi tepatnya tanggal 4 Juli lah, tanggal 4 Juli itu saya RT langsung lapor ke puskesmas. Ya alhamdulillah pada saat semuanya sudah secara administrasi sudah saya kirim ke RT gitu, karena sebagai ketua lingkungan di sini saya lapor dan Pak RT langsung lapor ke puskesmas pada saat itu hari Minggu itu. Jadi tepatnya tanggal 4 Juli lah, tanggal 4 Juli itu saya RT langsung lapor ke puskesmas. Ya alhamdulillah pada saat semuanya sudah secara administrasi sudah saya kirim ke puskesmas semua data-data dan ada cek dari puskesmas gejala dan macam-macam, tapi itu via WhatsApp ya, via WhatsApp. Alhamdulillah semuanya sudah terkoordinasi dan waktu itu pun RT langsung di KRT-an itu langsung membentuk satgas. Pada saat itu berbarengan dengan pada saat itu dengan saya, begitu saya dinyatakan bergejala positif, beberapa hari kemudian RT langsung membentuk satgas. Alhamdulillah dengan adanya satgas di RT kita ini, dia memang benar-benar sangat membantu, sangat mendukung untuk warga-warga yang isoman di sini, karena memang ada beberapa warga yang apa namanya yang terpapar positif juga. Dan ya bersyukur bahwa warga di Puri Madani khususnya ya itu memang benar-benar apa namanya sosialnya tinggi gitu loh. Mereka memang apa memberikan bantuan-bantuan tenaga, moral, dukungan, bahkan juga kami yang selama ini isoman juga tidak khawatir gitu dengan kondisi-kondisi misalkan kayak apa namanya kebutuhan-kebutuhan yang kami inginkan itu semuanya terakomodir. Ya secara pribadi memang saya menganggap bahwa satgas yang ada di Puri Madani ini memang benar-benar sangat efektif gitu loh untuk warga-warga yang isoman khususnya. Itu sih. Terus bang, selama isoma abang ngelakuin apa aja tuh bang, kegiatan aktivitas selama isoma? Selama isoman ya, ya yang jelas nggak banyak yang bisa dikerjakan ya.
yang bisa dikerjakan nggak banyak, lebih memberikan spirit lah buat istri, buat anak-anak gitu kan. Ya karena memang juga kondisinya karena waktu itu kami sekeluarga hampir rata-rata positif. Jadi selama ini isoman juga tidak khawatir gitu dengan kondisi-kondisi misalkan kayak apa namanya kebutuhan-kebutuhan yang kami inginkan itu semuanya terakomodir. Ya secara pribadi memang saya menganggap bahwa Satgas yang ada di Puri Madani ini memang benar-benar sangat efektif gitu loh untuk warga-warga yang isoman khususnya. Itu sih. Terus Bang, selama isoma Abang ngelakuin apa aja tuh Bang? Kegiatan aktivitas selama isoma? Boleh Selama diceritain? isoman ya. Ya yang jelas nggak banyak yang bisa dikerjakan ya. Yang bisa dikerjakan nggak banyak. Lebih memberikan spirit lah buat istri, buat anak-anak gitu kan. Ya karena memang juga kondisinya karena waktu itu kami sekeluarga hampir rata-rata positif. Jadi ya nggak bisa masak juga, nggak bisa ini paling kalau misalkan ya berberes-beres kecil lah di rumah gitu kan. Terus selebihnya ya udah kita punya kegiatan masing-masing dengan aktivitas. Ya mungkin ada kalau ini mungkin masih bisa mengerjakan kerjaan kantor sedikit gitu kan, atau mungkin main-main game ya itu aja yang bisa dilakukan gitu kan. Selebihnya ya udah apa namanya berjemur, terus ya udah tidur, itu aja sih. Tapi terus Bang, untuk perekonomian keluarga nih kan Abang kena COVID, keluarga kena COVID, ada masalah nggak tuh Bang? Ya Berbeda nggak ya gitu? gimana ya kalau dibilang masalah sih sebetulnya ya alhamdulillah ya karena memang kebetulan saya juga karyawan ya yang masih ada income secara bulanan. Jadi pada saat memang saya terpapar COVID itu saya juga sudah laporan ke kantor. Ya secara prokes kan memang kita begitu dinyatakan positif kan memang harus 14 hari ya, harus 14 hari gitu kita mengalami isolasi mandiri di rumah. Jadi ya memang secara prokes itu memang harus dijalankan ya. Mungkin kantor ya memang memberikan hak buat kita yang terpapar di rumah itu ya tidak ada masalah lah gitu loh. Jadi bisa recovery dengan nyaman, dengan enak, dan alhamdulillah tidak terganggu secara perekonomian dan macam-macam gitu. Karena memang masih ada income bulanan gitu. Itu sih. Udah Bang. Makasih ya Bang. Jangan lupa subscribe ya.